Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Masih di Poco X6 Pro ya. Nah, di video gue kali ini gue mau kasih info ke kalian nih. Jadi gue di sini punya kurang lebih 12 tips dan triks dari Poco X6 Pro yang bisa bikin handphone kalian itu makin satset dan banyak fitur-fitur menariknya. Oke, yang pertama gue mau ngecek dulu ya untuk update software di Poco X6 Pro gue ini sekarang berada di Xiaomi HyperOS 1.0 ya. Oke, basisnya di Android 14. Oke, jadi Poco X6 Pro gue udah yang terbaru alias masih bawaannya ketika HP ini gue unboxing. Oke, jadi kurang lebih ada 12 tips dan triks terbaru dari Poco X6 Pro. Yaudah, kita bumper dulu ya. Oke, yang pertama ada ukur detak jantung nih. Jadi di Poco X6 Pro ini kita bisa ukur kesehatan detak jantung kita loh. Yang pertama kalian buka ke settingan aja caranya ya. Kalian buka ke settingan, lalu kalian scroll aja ke bawah, ada yang namanya setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan kalian pilih aja ada yang namanya detak jantung di sini, scroll ke bawah aja tuh. Ada yang namanya detak jantung. Nah, di detak jantung ini kalian tinggal tempelin aja ke sensor sidik jarinya. Tempelin jempol kalian ya, sebagai contoh aja nih ya. Kita hitung ya detak jantung gue itu berapa. Nah, ini dia lagi berjalan. Tuh, keren juga animasinya ya. Dia kurang lebih ada 15 detikan sih ini. Ini detak jantung gue, ukuran detak jantung gue. Nah, tuh, masih berjalan. Oke. Nah, jadi ukuran detak jantung gua 99 BPM. BPM itu beat per menit ya. Jadi 99 detak jantung per menitnya. Nah, gua nggak tahu nih 99 BPM itu kategori normal atau darah tinggi atau darah rendah. Nanti kalian searching di Google aja ya untuk hasil-hasil akuratnya. Tapi kalau yang punya gua ini 99 BPM. Nah, dia detak jantungnya ini dia pakai sensor sidik jari ya yang tertanam di dalam layar. Jadi caranya itu menarik kan, handphone Poco gitu bisa ngukur detak jantung ya enggak? Oke. Yang kedua ada lock screen HyperOS terbaru nih. Jadi lock screen itu ini ya, nih ini adalah lock screen nih. Lock screen gue yang barusan gue setting nih. Jadi cara kalian mau mengubah lock screen dan lock screen di HyperOS terbaru tuh cakep-cakep loh. Jadi caranya kalian ke lock screen aja dulu, terus kalian tahan. Nah, ditahan ini kalian ada scroll aja ke atas, ada banyak pilihan menarik untuk lock screen yang cakep-cakep tuh. Ini lock screen cakep-cakep nih, banyak tuh. Ada tipe rhombus juga ada tuh, ada tipe majalah juga ada tuh. Ini bisa kita customisasi lagi. Nah, kalian pilih dulu aja sesuai keinginan kalian untuk apa namanya nih, untuk si lock screennya. Misalkan gue pilih yang ini ya. Nah, kita customisasi nih. Oke, kita bisa kasih filter juga bisa, atau untuk wallpaper. Nah, wallpapernya juga kita bisa ubah. Kalian mau wallpaper yang mana? Nah, terus untuk angka atau fontnya ini juga bisa kita ubah nih. Kita ketik font aja. Kalian mau gayanya yang begini atau yang begini, yang begini, yang begini. Terserah sesuai keinginan kalian aja. Kalau gue mungkin yang agak lebay tadi mana ini nih. Gede banget. Yang agak samar-samar gini cakep kali ya, kayak Jepangan gitu. Dan warnanya juga kalian bisa customisasi sih. Nih, misalkan yang warna merah bisa kalian customisasi sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Tuh, misalkan gue warna merah gini ya. Tuh, kalau udah kita selesai. Oke. Nah, di sini juga kita bisa pasang always on display juga di sini. Kita terapkan dulu. Nah, sini udah langsung muncul lock screen gua. Oke, jadi ini always on display dari lock screen gua. Dan ketika gua mau masuk ke lock screen jadi kayak begini. Tuh. Cakep ya. Kalian bisa customisasi sesuai keinginan kalian sih, tapi kalau gua menarik sih kayak gini, kayak Jepangan gitu. Tuh always on display jadi kayak begini. Ketika masuk ke lock screen jadi kayak begini. Wallpapernya bisa berubah-ubah sendiri ya. Tinggal kalian swipe masuk ke menu utama. Jadi itu lock screen di HyperOS terbaru makin menarik ya. Oke.
Yang ketiga, ada Super Widget HyperOS. Nah, jadi di Poco X6 Pro terbaru kan udah pakai HyperOS tuh. Nah, kita bisa customisasi widget nih. Kayak gini nih. Ini contoh-contoh widget nih. Contoh-contoh widget yang barusan gua daftarin nih, asik. Gua masukin maksudnya. Caranya gampang, kalian ke menu utama ini, kalian tahan aja. Kalian klik tahan. Nah, di sini ada pilihan widget nih. Nah, di widget ini ada banyak pilihan-pilihan widget yang menarik nih. Ini namanya Super Widget. Nah, ini pilihan-pilihan widget yang menarik yang tadi yang udah gue unjukin di depan tadi. Nah, ini widget-widgetnya dari sini. Nah, sebagai contoh gue masukin yang ini nih, coba berita nih. Oh, berita widget. Berita sendiri udah ada widgetnya tuh. Ya kan, tinggal kita okein tuh. Ada berita widget, ini ada step langkah. Terus ini ada cuaca, ada jam, ada Spotify tuh. Spotify. Jadi widget ya sesuai keinginan kalian aja, kalian customisasi. Jadi di Super Widget HyperOS terbaru ini udah ada di Poco X6 Pro ini. Tinggal kalian tambahkan aja. Oke. Lanjut yang keempat, ada jendela mengambang. Nah, ini fitur sebenarnya bukan fitur baru sih. Ini fitur yang udah ada di Xiaomi MIUI sebelumnya. Tapi di kolom komentar gue tuh masih banyak yang tanya juga. Masih belum banyak yang tahu juga itu fitur jendela mengambang tuh kayak gimana. Nah, caranya tuh kalian buka ke settingan. Di settingan ini ada yang namanya setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan di sini kalian scroll, ada yang namanya jendela mengambang. Nah, di jendela mengambang ini kalian aktifin dulu ya, selalu tampilkan. Oke. Kalau udah di sini kalian akan mendapatkan kayak garis gitu. Garis apa ya? Garis icon gitu. Kalian swipe aja coba tuh. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita bikin jendela mengambang. Contohnya aja ya, Facebook. Tuh, jadi dia Facebooknya udah mengambang. Terus tambahin lagi, misalkan apa nih? Play Store. Nah, Play Store udah mengambang. Tambahin lagi apa nih? Google Chrome. Nah, Google Chrome udah mengambang. Jadi bisa maksimal 2 ya ternyata ya. Jadi ada 2 ya, dia Play Store sama Google udah bisa mengambang ya. Atau kita bisa diduain jadi 2 begini. Apa sih namanya, split screen ya, split screen juga bisa. Jadi kayak jendela-jendela mengambang gini udah cakep sih nih. Jadi multitaskingnya tuh kayak di Windows lah intinya gitu. Jadi bisa mengambang kayak gini. Jadi multitasking kalian kalau lagi banyak-banyak buka aplikasi ini cocok banget nih buat kerjaan kalian yang butuh banyak aplikasi dibuka secara bersama nih, cocok banget. Jadi jendela mengambang gitu ya caranya. Oke. Yang kelima, ada upgrade RAM. Nah, kebetulan RAM di Poco X6 Pro ini kan dia udah RAM mentok ya di 12 GB loh RAM-nya ini. Nih gue kasih tau nih. Nah, RAM-nya ini RAM bawaannya 12 GB. Yang dijual di Indonesia juga cuman satu varian aja ya, yaitu RAM di 12 GB. Kita bisa tambahin loh RAM-nya 12 GB ini. Ini bawaannya tambahannya masih 6 GB. Kita bisa tambahin sampai 8 GB lagi. Jadi RAM-nya 20 GB loh. Kalian buka ke settingan ya, cari yang namanya setelan tambahan. Di sini ada yang namanya penambahan memori. Nah, di sini kita bisa nambahin maksimal 8 GB lagi. Jadi 20 GB RAM kita. Nah, edan kan? 12 GB aja udah mantap, apalagi 20 GB. Kalau udah kalian tinggal restart ulang aja. Kalau udah nanti untuk RAM penambahan RAM-nya itu bakal otomatis sendiri. Jadi 20 GB. Keren kan? Yang keenam, ada kunci aplikasi nih. Nah, buat kalian nih yang pengen security-nya, keamanannya terjaga, ini kita bisa mengunci aplikasi-aplikasi yang nggak pengen dibuka orang lain, kayak galeri kan, foto-foto kita nggak bisa gitu ngasih kalau misalnya HP kita dipinjem gitu, ngasih buka foto-foto pribadi kita gitu. Oke, caranya kita ke settingan, lalu kalian pilih yang namanya aplikasi. Nah, di aplikasi ini ada yang namanya kunci aplikasi. Nah, ketika pertama kali kalian daftarin kunci aplikasi ini, bisa didaftarkan menggunakan nomor kayak begini, atau pola pun bisa, atau sidik jari pun bisa. Karena di sini gue daftarinnya menggunakan kunci aplikasi menggunakan angka begini, ya udah tinggal kita buka aja. Dan aplikasi apa yang mau kita kunci nih? Misalkan galeri ini mau gue kunci, oke. Terus YouTube juga mau gue kunci. Contoh aja ya, 2 aja ya. Nah, kalau kalian udah dikunci, kalian jangan langsung keluar. Nah, kalian ke settingannya dulu nih. Di settingan ini kalian pastikan ke setelan pengunciannya. Ini pastikan pilih yang tengah ya, yang nomor 2. Jadi saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Kenapa?
Karena kalau kalian pilih yang tengah ini, nah ini gue kasih contoh tadi, galeri udah gue kunci. Ketika kita buka aplikasinya kan otomatis kita butuh passcode ya, passcode buat masukin. Nah, ketika gue keluar dan gue masukin lagi, dan gue buka aplikasi lagi, ini otomatis langsung terkunci. Jadi cepet langsung terkunci gitu. Kalau kalian pilih yang tengah tadi yang barusan gue kasih tahu. Kalau nggak pilih yang tengah, ketika kita buka, keluar lagi, buka langsung lost aja gitu, nggak masuk ke passcode lagi. Jadi pastikan kalian pilih yang tengah ya. Jadi ketika kita buka aplikasi, misalkan YouTube tadi, nah kita masukin passcode-nya. Nah, terus kita udahan main YouTube-nya, kita keluar dan kita masuk lagi udah langsung terkunci. Jadi itu kunci aplikasi yang paling aman menurut gua. Oke. Yang ketujuh, ada aplikasi ganda nih. Nah, kalau kalian butuh sosial media kalian ganda-gandain, diduain gitu, itu bisa di Poco X6 Pro ini. Caranya kalian buka ke settingan, pilih aplikasi, lalu pilih yang aplikasi ganda. Nah, di aplikasi ganda ini, aplikasi apa aja yang mau kalian duain nih. Misalkan aplikasi sosial media gue kebetulan yang baru gue install adalah Facebook. Nah, di Facebook ini bisa kita duain, kita hidupkan aja. Terus sebagai contoh satu lagi misalkan Shopee. Kita punya 2 akun Shopee juga bisa. Oke. Kita cek Shopee udah ada 2. Yang pertama Shopee akun utama, yang kedua Shopee jualan, itu bisa. Atau terus ada Facebook juga ada 2. Yang pertama Facebook kerjaan, yang kedua Facebook buat stalking juga bisa. Jadi di Poco X6 Pro kita ini udah ada yang namanya fitur aplikasi ganda. Lanjut yang ke-8 ada setting notifikasi. Nah, setting notifikasi gue langsung unjukin aja caranya ya. Pertama kalian buka ke setelan atau pengaturan atau setting. Nah, di sini ada yang namanya notifikasi dan bilas status. Nah, fitur-fitur di notifikasi ini banyak sih. Notifikasi aplikasi. Nah, otomatis kalau kalian pengen muncul notifikasi ketika ada misalkan WhatsApp gitu, itu muncul di atas ini kalian aktifin gitu. Muncul di notifikasi kayak gini ya. Tuh, terus gaya notifikasi. Nah, misalkan kalau kalian pilih yang Android, gaya notifikasinya itu ikonnya kecil ya. Tapi kalau kalian pilih yang klasik, ini agak lebih besar gaya icon aplikasinya ketika kita buka notifikasinya gitu. Terus ada lagi tampilan icon notifikasi. Kalau kalian nggak pengen ditampilin di pojok atas ini tinggal kita matiin aja. Tuh, ini kan. Terus tampilkan kecepatan koneksi. Kalau kalian mau kecepatan koneksinya dinyalain ya nyalain aja. Kalau nggak mau ya dimatiin aja gitu. Terus icon baterai nih. Icon baterai kayak gini nih. Mau yang angkanya di dalam baterai atau yang tanpa angka, atau yang angkanya di luar. Contohnya angkanya di luar nih. Nah tuh. Ini angkanya di luar dan contoh angkanya di dalam nih. Nah, angkanya di dalam. Nah, sesuai keinginan kalian aja. Terus sembunyikan notes. Kalau kalian yang nggak kepengen punya tompel kayak gini, tinggal sembunyiin aja. Jadi kayak begini HP-nya. Lucu gitu kalau nggak pakai notes. Tapi gue sih tetap pakai notes lah. Terus mungkin sama efek notifikasi kali. Kalau misalkan ada notifikasi, handphone kita lagi ditaruh, ada notifikasi, itu kita bisa kasih efek. Misalkan denyut biru ada WhatsApp masuk nih. Nih, tampilannya jadi kayak gini. Atau denyut merah, atau ada cahaya-cahaya kayak gini. Sesuai keinginan kalian aja kalian customisasi. Jadi itu adalah fitur setting notifikasi. Lanjut yang ke-9 ada fitur setting layar utama. Nah, layar utama sama seperti kayak setting notifikasi tadi ya. Masuk ke menu setting atau setelan atau pengaturan. Terus kalian pilih ke layar utama. Di layar utama ini banyak customisasinya yang kepengen kalian customisasi. Kalau kalian pengen, yang pertama layar utama nih. Kalian bisa berbentuk laci aplikasi yang kalau kita mau buka aplikasinya kita swipe, atau yang klasik yang nggak harus di swipe, jadi tinggal kita geser-geser ke samping aja. Tuh, ini semua aplikasi ada di menu depan gitu, di desktop gitu, jadi nggak ada swipe lagi gitu. Tapi kalau kalian pilihnya yang pakai laci aplikasi ya yang kayak begini tuh, aplikasinya ada di laci gitu. Ketuk layar 2 kali untuk mengunci. Nah, ini fitur favorit gue nih. Kalau kalian aktifin, kalau kalian mau ngunci nggak usah pakai tombol power lagi, ketuk aja 2 kali gini. Tuh, kalau kalian mau nyalain juga ketuk 2 kali aja. Tuh, matiin juga ketuk 2 kali. Ini fitur favorit gue banget sih nih. Nah, gitu. Jadi menarik sih, mantep sih ini. Ada fitur kayak gini tuh membantu banget.
Terus lebihnya kalian ya sesuaikan aja, sesuaikan keinginan kalian sih. Ada juga untuk apa namanya susunan layar utama bisa 5x6 atau 4x6, ini juga bisa kita customisasi sesuai keinginan kalian juga. Dan juga satu lagi, di sini ada kecepatan animasi. Kecepatan animasi itu kalau dulu itu namanya skala animasi, yang kalau kita mau aktifin itu harus masuk ke opsi pengembang dulu. Tapi sekarang di HyperOS 1 ini kecepatan animasinya bisa kita langsung customisasi lewat pengaturan. Nah, kita bisa cepat kalau misalkan kita buka tutup aplikasinya nggak mau ada animasi, misalkan contoh ya, kita buka apa nih, buka Shopee, tuh langsung cepat gitu kebukanya. Kalau kita mau kayak gitu ya kalian pilih yang cepat aja, buka Facebook, tuh langsung. Tapi kalau kalian pilih yang sesuai animasi yang enak dilihat, ya pilih aja yang seimbang gitu, yang enak dilihat. Tapi kalau kalian butuh cepat, ya pilih aja yang cepat gitu. Oke, paham ya? Oke. Yang ke-10 ada fitur namanya AOD, Always on Display. Nah, Always on Display tadi bisa juga di setting lewat lock screen yang tadi udah gue jelasin di awal video, atau yang kayak gini juga bisa, yang kita bisa customisasi Always on Display kita. Kita pilih aja ke setting, lalu wallpaper. Nah, di sini ada namanya tampilan selalu aktif atau AOD. Nah, di sini udah banyak banget berbagai customisasi yang mau kalian custom. Yang pertama tampilkan item ini kita pilih aja selama 10 detik setelah mengetuk ya, biar nggak boros baterai gitu. Nah, kalian juga bisa pilih-pilih, ini banyak banget contoh-contoh Always on Display. Nah, gue kasih contoh aja, coba gue pakai yang mana ya? Yang ini aja kali ya, Astronaut. Coba ya. Nah tuh pakai Astronaut. Atau kita bisa customisasi pakai tulisan juga bisa. Nih, contohnya di sini gue mau tulis dulu. Nah, sini contohnya terus apa ya? Poco aja, Poco. Nah, terus warnanya juga bisa kita customisasi, mau warna merah. Oke, contohnya warna merah ya, keren ya. Letaknya juga bisa customisasi. Gue taruh tengah aja deh. Ukurannya juga bisa kita gedein. Nah, ketebalannya juga bisa kita tebelin. Semakin tebal semakin padat sih, keren sih. Kita bisa juga otomatis ganti warna, tapi gue nggak pengen ganti warna. Dan kita juga bisa kasih tanggal dan waktu, baterai dan notifikasi. Ya udah, kita langsung terapkan dan kita cek. Always on Display Poco. Nah, jadi udah keren ya, dan 10 detik dia langsung mati. Jadi itu adalah fitur dari Always on Display. Yang ke-11 ada fitur dari navigasi sistem. Nah, navigasi sistem ini yang ini nih. Jadi ada panah, ada bulat, ada kotak tuh. Jadi ini bisa kita hilangkan nih. Kalau kalian navigasi sistem nggak kepengennya pakai tombol begini, ini bisa kita hilangkan. Caranya kalian buka ke settingan, lalu pilih aja ke layar utama dan scroll ke bawah, ada yang namanya navigasi sistem. Nah, di navigasi sistem ini kita bisa pilih yang gerakan. Oke, jadi udah hilang ya. Jadi kelihatan slim aja gitu, nggak ada tombol-tombol, ya kan? Nah, kita cek ya. Nah, ke menu utama juga slim, nggak ada tombol-tombol. Jadi pengoperasiannya ya, kalau kalian pengen masuk ke menu recent app ya, dari bawah ke atas kalian swipe aja. Kalian tahan aja gitu. Tuh. Kalau kalian mau ngeback ya kiri ke kanan atau kanan ke kiri, masuk ke menu home utama, swipe dari bawah ke atas. Nah, lebih simpel sih, jadi menarik aja gitu, nggak ada tombol-tombol di bawah kayak gitu. Yang ke-12, yang terakhir adalah Google Discover. Nah, Google Discover tuh yang gini nih. Kalau kita masuk ke menu utama, kita swipe ke kiri, ini ada berita nih, ini namanya Google Discover. Jadi kita nggak perlu download aplikasi pihak ketiga untuk baca berita ya. Di Xiaomi juga udah ada namanya Google Discover. Caranya kalian ke settingan aja. Nah, ke settingan kalian pilih ke layar utama. Nah, di sini ada layar -1. Nah, kalian pilih jangan yang app Vault. Kalau app Vault itu yang bawaannya, yang belum kalian setting. Kalau kalian udah setting, pilih aja ke Google Discover. Nah, kalau udah, ya udah muncul Google Discover ya. Oh, kita bisa baca berita ya sesuai dengan Google kita, sesuai dengan akun kita biasanya. Nyangkutnya di akun kita, akun Gmail biasanya. Oke, jadi itu kurang lebih ada 12 tips dan triks ya dari Poco X6 Pro di Xiaomi HyperOS 1.0.
Nah, kalau kalian ada tambahan, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar ya, kalian ketik aja gitu. Ya udah, mungkin segitu dulu aja video yang bisa gua sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.